selamat datang lagi di channel YouTube aku. Kembali lagi dengan saya sendiri, Linda Tan. Bagi kalian yang belum follow Instagram aku, jangan lupa di follow ya di lindatan2310. Seperti di video sebelumnya, kali ini saya mau sharing ke kalian tentang review villa yang ada di aplikasi Airbnb daerah Yogyakarta yang kedua. Nah, kali ini saya mau ke daerah Kaliurang karena seperti yang kalian tahu ya, daerah Kaliurang tuh deket banget dengan Gunung Merapi. Makanya di sana sulit banget untuk bisa ketemu villa yang bersih dan juga nyaman bagi keluarga. Tapi kali ini saya berhasil ketemu dengan salah satu villa yang menurut aku bersih dan juga nyaman bagi keluarga. Tapi sebelum saya kasih review ke kalian, mari kita intro dulu. Halo guys, sekarang aku ada di villa kedua. Nama villanya itu Narendra. Ini ada di daerah Kaliurang, dekat daerah Gunung Merapi, wisata Gunung Merapi ya tepatnya. Nah, ini villanya ada di sebelah situ. Di sini juga ada saung. Terus ini udaranya super dingin banget karena deket banget dengan Gunung Merapi. Nah, di situ juga ada tempat santai-santai. Jadi ini villanya besar banget ya guys. Ini saya sedang jalan menuju ke daerah villa. Tapi sebelum jalan menuju villa, kita disambut oleh bunga-bunga yang cantik ini. Dan ini sejuk banget guys. Hai. Jadi ini villanya ada dua gitu guys. Jadi ini satu, ini dua. Villanya ini besar banget, bisa muat sampai sekitar 20-an orang ya. Di situ juga ada taman. Nanti saya akan ke situ. Oh, di situ ada pohon markisa. Nanti saya akan ke situ ya guys. Tapi sebelumnya saya mau video dulu dari sini. Ini saya sedang jalan dan sepanjang jalan ini semuanya dari batu. Jadi bisa masuk mobil. Jadi parkir mobilnya tuh tepatnya ada di belakang situ ya. Ini kolam ikan. Nah, kira-kira panjangnya seperti ini. Ini masih ciri khas tradisional banget ya tempatnya. Terus di situ juga ada lapangan yang besar, jadi bisa main bola ataupun bisa melakukan kegiatan olahraga yang lain ya. Jadi luas banget guys. Bisa yoga juga, bisa lari-lari. Pokoknya aman banget kalau mau bawa anak-anak. Nah, jadi rumahnya ini kayak rumah tradisional banget ya guys. Saya akan video dari sini. Itu ada musola juga. Nah, jadi dari sini ke sini ya. Ini penampakan luar dari villa yang ada di Kaliurang. Jadi bisa lihat view dari gunungnya. Kalian bisa lihat sendiri ya, di belakang pohon itu ada view gunung. Jadi makanya udaranya ini sejuk banget. Kira-kira seperti ini ya pemandangannya guys. Sebelum masuk, saya mau kasih lihat dulu ya sekeliling tanaman yang ada di rumah ini. Nah, di sini juga ada bentuk kayak kuburan, tapi itu bukan kuburan ya guys. Itu kayak tempat pembuangan air. Jadi rumah ini terkesan mirip banget dengan rumah Belanda zaman dulu ya. Dan untuk temboknya sendiri ini berwarna hitam putih. Ini mirip banget ya dengan ciri khas dari rumah estetik. Supaya kalian gak bingung ciri-ciri apa saja sih dari rumah estetik, kalian bisa lihat keterangannya di video aku yang sebelumnya ya. Terus di sini juga ada tanaman yang mengelilingi rumah ini, jadi kelihatannya bagus banget ya guys. Sekarang saya mau kasih lihat ke kalian jendela dari rumah ini. Nah, jendelanya unik banget seperti jendela zaman rumah Belanda dulu ya. Sekarang saya akan coba masuk ke dalam dan pintunya, oh my god, ini kelihatan pintunya kuno banget ya. Jadi bener-bener rumah ini nggak direnov sama sekali bagian luarnya. Tapi tenang aja guys, rumah ini dalamnya udah direnov. Dan untuk perabot-perabotnya sendiri, ini semuanya mirip banget dengan ciri khas dari rumah estetik. Dimulai dari sofa, lampu, televisi, dan juga aksesoris lain yang ada di rumah ini semuanya masih baru banget guys. Jadi mirip banget ya dengan ciri khas dari rumah estetik. Cukup terkesan simple untuk area ruang tamu. Nggak terlalu banyak aksesoris sih, tapi menurut aku lumayan nyaman ya. Jadi anak-anak bisa berlari-lari di daerah sini. Untuk lantai yang ada di ruang keluarga ini semuanya terbuat dari keramik. Dan kalian bisa lihat sendiri di situ juga ada terowongan asap ataupun kayak tempat untuk pembakaran kayu gitu ya guys.
Sekarang saya akan kasih lihat ke kalian kamar tidurnya. Jadi kamar tidurnya ini bersebelahan dengan kamar tidur utama ya. Saya akan mulai dari kamar tidur yang memiliki 2 bed dulu ya. Nah, di sini ukuran bednya sekitar 120. Dalam satu bed itu bisa muat sekitar 2 orang, dan dalam satu kamar ini bisa muat 4 orang ya. Di kamar ini juga perabotannya nggak terlalu banyak, jadi di sini cuma ada bed, meja, dan juga lemari ya. Untuk lantainya sendiri ini semuanya terbuat dari kayu, jadi aman dan juga nyaman banget guys. Ini adalah jendela penampakan dari dalam yang tadi saya video dari luar ya. Dan ternyata di sini juga ada pintu lagi. Jadi dari pintu ini kita bisa menuju ke kamar berikutnya. Ini adalah kamar kedua ya guys. Jadi di kamar ini juga ada bed dengan ukuran 120 dan mirip banget ya dengan kamar sebelumnya. Bisa muat sekitar 4 orang. Jadi kira-kira seperti ini ya kamar yang kedua dari rumah ini. Jadi semuanya mirip banget dengan kamar sebelumnya. Selanjutnya saya akan berjalan ke kamar utama yang ada di villa ini. Nah, di sini lantainya semuanya terbuat dari kayu. Tepat di sebelah pintu masuk di sini ada lemari pakaian, dan tepatnya lagi di sebelah lemari pakaian di sini ada tempat tidur dengan ukuran sekitar 180, jadi bisa muat sekitar 3 orang ya. Untuk ukuran anak-anak. Kalau untuk orang dewasa ini sama sekali nggak muat karena bednya lumayan kecil ya guys. Di dalam kamar tidur utama di sini juga ada kamar mandi di dalam, tapi karena video terhapus jadi maaf banget guys, saya cuma bisa sharing melalui foto. Dari foto ini kelihatan banget kalau toiletnya ini masih model lama, belum direnov sama sekali. Untuk kebersihan dari toilet ini sekitar 80% gitu deh, jadi nggak terlalu bersih dan juga nggak terlalu kotor guys. Tapi jujur aja secara pribadi aku kurang nyaman untuk mandi di kamar mandi ini. Selanjutnya saya akan menuju ke ruang makan. Jadi di ruang makan ini ada dispenser dan juga ada kulkas untuk tamu. Di sini juga terdapat meja makan dan juga 6 buah kursi. Dan di meja udah disiapin gelas untuk tamu. Berikut juga dengan sendok-sendoknya. Oh iya guys, aku hampir lupa ngasih tahu kalau jarak ruang makan menuju ke dapur ini lumayan jauh. Nanti aku akan tunjukkan ke kalian jalan menuju ke ruang dapur. Tapi sebelum itu saya mau tunjukkan ke kalian salah satu ruangan, yaitu kamar mandi yang ada di sebelah ruang makan ini. Dan ternyata di sini ada 2 kamar mandi, yang satu untuk mandi dan yang satu untuk BAB. Oh iya, aku hampir lupa untuk ngidupin lampunya. Jadi aku akan hidupkan dulu supaya kelihatan segala kebersihan, kekotoran apapun yang ada di kamar mandi ini supaya terlihat lebih jelas. Jujur aja aku lebih suka mandi di kamar mandi ini karena kelihatannya lebih terang dan juga lebih bersih. Dan juga untuk toiletnya ini seperti habis direnov, jadi kelihatannya lebih bersih ya guys. Jadi kira-kira seperti ini ya guys penampakan kamar mandi yang ada di dekat ruang makan. Tapi jujur aja aku nggak begitu suka kamar mandi itu dekat ruang makan, karena begitu kita makan tuh kayak kecium agak bau yang nggak enak. Untuk desain dari kamar mandinya sendiri ini cukup simple, tapi menurut aku ini juga lumayan nyaman guys dan juga kelihatan bersih. Selanjutnya aku akan berjalan menuju dapur, dan jalan menuju dapur ini agak unik banget ya. Kenapa saya bilang unik? Karena ini modelnya seperti rumah zaman dulu. Di sini juga ada jendela, dan di sini lagi hujan guys, jadi cuacanya cukup dingin. Tuh benar kan, jarak antara ruang makan ke dapur ini cukup jauh guys. Sekarang saya udah sampai di dapur. Untuk desain dari dapurnya ini masih kayak model lama, jadi belum direnov sama sekali. Dan untuk warna dapurnya sendiri, oh my god, ini warnanya hijau. Jadi jujur aja aku nggak gitu suka ya dengan dapur yang berwarna hijau, karena terkesan lebih kotor dan juga agak gelap. Tapi tenang aja guys, di sini dapurnya menurut aku lumayan bersih. Jadi kira-kira seperti ini deh dapur yang ada di villa ini. Sekarang aku akan coba buka ya perabot-perabot yang ada di dalam dapur ini. Nah, seperti biasa di sini ada gelas. Dan untuk sebelahnya lagi ini ada gelas juga. Terus di sini juga ada teko ya, kayak model teko untuk bikin teh. Dan mereka juga ada siapin bumbu dapur yang cukup komplit. Dan di sini juga ada rice cooker. Terus di sini juga ada toples-toples plastik. Dan juga ada sendok. Di sini juga disiapin kompor gas dengan 2 tungku. Ada panci-panci. Dan juga ada piring. Jadi menurut aku peralatan dari dapur ini lumayan komplit ya guys.
Sekarang aku akan menuju taman yang ada di rumah ini ya, yang seperti aku janjikan sebelumnya. Dan di sini tanamannya lumayan banyak banget guys. Sekarang saya lagi otw menuju ke taman samping melalui pintu keluar dari dapur ini. Dan di sini lagi hujan-hujanan guys. Tapi demi untuk mendapatkan konten yang bagus, makanya saya relain hujan-hujanan guys. Dan di sini banyak banget tanaman tumbuh-tumbuhan, dimulai dari daun bawang. Dan di sini juga ada mint. Terus yang bikin unik lagi di sini ada cabai warna hitam gini guys. Pokoknya kalau nanam di sini subur banget deh. Apapun bisa hidup. Dan sekarang saya lagi on the way menuju ke pohon markisa tadi. Jadi kalau mau naik ke pohon markisa kita harus naik ke atas. Nggak terlalu tinggi sih, tapi lumayan. Terus oh my god, di sini markisanya manis-manis banget guys. Jadi di sini cocok banget ya bagi kalian yang seneng banget berkebun ataupun suka banget metik-metik buah. Termasuk juga anak-anak saya tuh seneng banget guys metik buah markisa di sini. Dan markisanya ini super duper banyak banget. Terus kalian bisa lihat sendiri tuh mbak saya lagi seneng banget metik markisa. Sekarang saya akan menuju ke kamar atas melalui tangga ini. Ini adalah salah satu akses untuk menuju ke kamar atas. Dan lantainya ini posisinya berada di luar daripada ruangan, makanya sering kena hujan. Terus terkesan seperti berlumut dan seperti tidak dirawat. Padahal di kamar atas itu adalah bangunan baru guys. Dan di sini juga ada tanaman. Sekarang saya akan lanjut naik ke atas ya guys. Dan ini tangganya udah nggak kena hujan, jadi kelihatannya lebih bersih. Dan sekarang aku udah hampir sampai guys. Akhirnya sampai juga di lantai atas. Dan di sini ada 2 kamar. Tapi sebelum itu saya mau kasih lihat dulu ya pemandangan dari lantai atas ini guys. Jujur aja aku suka banget berada di atas balkon ini, karena dari atas balkon ini kita bisa melihat keindahan yang ada di seluruh area yang ada di villa ini guys. Bukan hanya itu aja, di sini juga banyak banget pohon-pohonan, makanya udaranya sejuk banget. Dan yang bikin salfok lagi, dari atas ini ternyata kita juga bisa melihat yang namanya gunung berapi guys. Ini aku akan coba zoom in ya. Dan ini nggak kelihatan sama sekali. Karena di sini lagi hujan dan juga udah pukul 4 sore, makanya di sini kabutnya udah mulai turun. Tuh, benar kan nggak kelihatan sama sekali. Dan di sini aku coba zoom in lagi ya, lebih dekat, dan ternyata ini kabutnya tebal banget, jadi nggak kelihatan. Karena saya tipe orang yang tidak cepat menyerah, akhirnya keesokan harinya saya coba rekam lagi dan alhasilnya saya berhasil guys. Dan itu gunungnya kelihatan banget jelas. Oh ya, di sini aku cuman pakai handycam dari Sony HDR CX405, bukan sekedar promosi ataupun mau jualan sih, cuman mau kasih review aja. Ternyata handycam ini walaupun murah, kecil-kecil gini cabai rawit juga ya guys. Tuh lihat keren banget kan, ini sampai aku zoom in 20, ini kelihatan jelas banget guys. Karena dari kemarin aku penasaran banget dengan berita kalau gunung berapinya sedang siaga, dan ini kelihatan banget guys gunung berapinya lagi siaga dan juga aktif. Dan itu aku berhasil ngezoom in lahar-laharnya sampai kelihatan keluar gitu ya guys. Jadi menurut aku ini keren banget. Sebenarnya dari kemarin waktu naik mobil jeep aku pengen banget lihat gunung berapi dari dekat, tapi karena situasi gunung berapinya sedang aktif dan juga embunnya tebal, jadi nggak kelihatan sama sekali gunung berapinya. Tapi hari ini aku senang banget guys, karena berkat handycam ini aku bisa lihat gunung berapi yang sedang aktif. Tapi jangan lupa kita juga harus siaga ya. Nah, sekarang udah puas ya lihat gunung berapi. Sekarang aku akan menuju ke kamar yang ada di lantai atas ini. Untuk ukuran kamarnya sendiri ini nggak terlalu besar, dan seperti biasa di sini juga ada bed dengan ukuran 120. Jadi satu kamar ini bisa muat sekitar 4 orang. Di kamar ini juga perabotannya nggak terlalu banyak dan cukup simple aja guys. Seperti biasa di sini ada lemari, ada standing mirror. Jadi kira-kira seperti ini ya penampakan kamar yang ada di lantai atas. Sekarang saya akan menuju ke kamar yang berikutnya. Tapi sebelum itu ternyata di lantai atas ini juga ada kamar mandi guys. Dan di sepanjang jalan menuju kamar mandi ini seperti kelihatan gak dirawat sama sekali. Karena kamar mandi ini baru dibangun, jadi kelihatannya masih bersih. Dan untuk toiletnya sendiri ini masih bersih banget guys. Di sini juga ada shower dengan air panas dan juga ada ventilasi udara. Jadi kira-kira seperti ini ya penampakan kamar mandi yang ada di lantai atas. Selanjutnya aku akan menuju ke kamar terakhir yang ada di villa ini. Untuk ukuran kamarnya sendiri ini sama aja ya dengan ukuran kamar sebelahnya. Dan di sini juga ada bed dengan ukuran 120. Jadi satu kamar ini bisa muat 4 orang. Dan untuk perabotnya juga sama aja ya, simple. Di sini juga ada lemari, ada standing mirror. Tapi di sini yang bikin kerennya ternyata di sini ada balkon guys. Jadi dari balkon ini kita bisa melihat arah samping villa. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya pemandangan yang ada di balkon kamar ini. Dan di atas balkon ini kita juga bisa duduk santai sambil melihat pemandangan. Jadi kira-kira seperti ini ya pemandangan yang ada di atas balkon ini. Di daerah Kaliurang ini sebenarnya banyak banget sih villa-villa yang kosong dan juga nggak terawat. Terus di sini kalau kita mau cari makan tuh susah banget guys. Mungkin karena posisinya deket
dengan gunung berapi, dan mungkin juga lagi musim corona, jadi daerah wisata Kaliurang ini masih sepi. Tapi aku percaya guys, suatu saat nanti Kaliurang ini akan menjadi tempat wisata yang paling banyak dikunjungi. Saya mau share sedikit ya tentang fasilitas yang ada di villa ini. Jadi menurut aku fasilitas yang ada di villa ini kurang komplit. Yang pertama, mereka tuh nggak siapin peralatan mandi seperti sabun, sampo, dan juga handuk. Jadi bagi kalian yang pengen banget nginap di villa ini, jangan lupa bawa peralatan mandi kalian ya. Untuk yang kedua, villa ini juga nggak menyiapkan yang namanya wifi. Jadi jangan lupa isi data kalian ya kalau kalian mau nginap di villa ini. Yang ketiga, villa ini nggak menyediakan yang namanya AC. Dan mungkin bagi mereka itu udah dingin karena dekat dengan gunung berapi. Tapi menurut aku kalau siang hari ini cukup panas ya guys. Jadi ya seperti itu deh kondisinya ya. Bagaimana menurut kalian tentang review villa kali ini yang ada di daerah Kaliurang? Jangan lupa komen di bawah ya. Jangan lupa di like, subscribe, and di share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa lagi di channel berikutnya, and God bless you.